Pendeta Sokrates Sofian Yoman, Presiden Gereja Baptis Papua, menyampaikan pidato kepada para anggota Parlemen Inggris dalam pertemuan United Kingdom All-Party Parliamentary Group on West Papua pada tanggal 24 Maret 2025. Pendeta Yoman adalah tokoh agama, akademisi, penulis, dan aktivis serta anggota Dewan Gereja Papua Barat. Ia dikenal sebagai pengkritik vokal terhadap pendudukan Indonesia atas Papua Barat, dan 2 bukunya bahkan dilarang di Indonesia. Berikut adalah pidato yang disampaikannya di hadapan para anggota Parlemen Inggris di Inggris. Yang terhormat para anggota United Kingdom All-Party Parliamentary Group on West Papua dan hadirin. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan emas ini untuk berdiri dan hadir di sini, mewakili Dewan Gereja Papua Barat, atas nama rakyat asli Papua Barat. Saya membawa salam hangat dari komunitas masyarakat adat Papua Barat kepada Anda semua. Dalam kesempatan berharga ini, saya ingin menarik perhatian Anda pada tantangan nyata yang dihadapi oleh rakyat saya di tanah warisan mereka sendiri, yaitu tanah Papua. Faktanya, rakyat saya telah hidup dalam penderitaan dan kemiskinan yang panjang tanpa pengakuan, perlindungan, dan tindakan afirmatif yang layak dari dunia, khususnya dari para penguasa Indonesia, yang menduduki, menindas, dan menjajah masyarakat adat Papua Barat. Atas nama masyarakat saya, komunitas adat Papua Barat, saya ingin menyampaikan fakta bahwa Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti gas, minyak, emas, dan hutan lebat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kami orang Papua, hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Pertanyaannya adalah, siapa yang menikmati manfaat dari kekayaan sumber daya alam ini? Ada kesenjangan yang sangat besar antara kehidupan masyarakat adat Papua Barat dengan para pendatang Indonesia di Papua Barat, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, budaya, maupun sejarah. Kehidupan masyarakat saya saat ini sangat terkait dengan marginalisasi, keterpurukan yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan parah dan keterasingan. Lebih lanjut, kehidupan masyarakat adat di Papua Barat berarti dimarginalisasi di tanah warisan mereka sendiri, dilumpuhkan, dan menghadapi proses degeneratif yang dilakukan secara sistematis, luas, dan kolektif oleh otoritas Indonesia. Otoritas Indonesia sebagai pembuat kebijakan telah melakukan ekosida yang menghancurkan, merusak seluruh kehidupan kami, properti kami, hutan kami, meracuni air kami, menggusur tanah kami, demi perkebunan kelapa sawit atas nama pembangunan nasional. Sementara itu, standar hidup masyarakat adat Papua, secara ekonomi, pendidikan, medis, dan politik, rata-rata 95% hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kerusakan lingkungan adalah faktor lain yang kami hadapi setiap hari di Papua Barat. Papua Barat disebut sebagai paru-paru dunia dan negara hijau. Namun saat ini sedang dihancurkan oleh otoritas Indonesia atas nama pembangunan nasional. Contohnya, situasi saat ini di Merauke dengan adanya proyek strategis nasional Indonesia telah menghancurkan tanah sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian masyarakat adat Papua Barat. Masyarakat adat di Merauke dengan tegas menolak dan melawan setiap hari untuk melindungi tanah warisan mereka demi masa depan anak cucu mereka. Ada sedikit angin segar, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia menyatakan dukungan atas perjuangan masyarakat adat pemilik tanah. Yang mulia, hadirin sekalian, sangat jelas bahwa rasisme, pelanggaran HAM, operasi militer, marginalisasi, dan perusakan lingkungan serta hilangnya orang-orang adalah bagian dari proses pemusnahan dan genosida massal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Papua Barat dan belum pernah diselesaikan. Fakta yang menyedihkan, sangat terlihat dari kelalaian pemerintah dalam menangani semua kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama 60 tahun terakhir, yang bahkan tidak dapat disentuh oleh mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, meskipun beliau telah mengunjungi Papua sebanyak 19 kali selama ia menjabat. Ini terbukti dari pelanggaran HAM berat seperti kasus Biak, 6 Juli 1998, kasus AB Pura, 7 Desember 2000, kasus Wasior, 13 Juni 2001, kasus Wamena, 3 April 2003, kasus Paniai, 8 Desember 2014, penculikan dan hilangnya sopir Teis Eluai, Aristoteles Masoka. 10 November 2001, mutilasi 4 warga sipil di Timika, 26 Agustus 2022, dan ribuan kasus lainnya. Fakta menunjukkan bahwa semua pelaku kebal hukum.
Mereka memiliki impunitas dari para pembuat keputusan dan pejabat tinggi pemerintah. Bahkan, para pelaku ini telah diberi posisi terhormat sebagai pahlawan nasional. Jelas bahwa kebijakan Indonesia yang menghancurkan dan melumpuhkan komunitas adat di tanah warisan mereka, melalui ekspansi provinsi-provinsi boneka adalah seperti peluru diam. Ini mirip dengan pengalaman Afrika Selatan di bawah apartheid, ketika Perdana Menteri Botha membagi negara itu menjadi 4 negara boneka, Transkei, Bophuthatswana, Venda, dan Ciskei. Namun pada akhirnya, Afrika Selatan memperoleh kemerdekaannya. Kami memahami sepenuhnya bahwa tujuan utama pembentukan provinsi-provinsi boneka oleh Indonesia di tanah warisan kami adalah untuk mendatangkan penduduk dari Indonesia agar dapat menguasai dan memonopoli kehidupan sosial dan ekonomi di Papua Barat. Setiap hari, pendatang datang tanpa kontrol menggunakan pesawat dan kapal. Contohnya, saat ingin pergi ke Wamena atau tempat lain di Papua, dari ratusan penumpang, hanya 5 orang Papua. Konsekuensinya, masyarakat adat Papua kehilangan tanah dan menjadi minoritas. Pendatang juga mendominasi posisi pemerintahan dan politik sebagai bagian dari kolonisasi. Contohnya, anggota DPRD di seluruh Papua mayoritas didominasi pendatang. Setiap 5 tahun, terjadi perubahan ekstrim dalam komposisi keanggotaan DPRD. Calon dari masyarakat adat Papua kalah dalam pemilihan karena jumlah pemilih Papua terus berkurang. Ini adalah genosida yang merayap atau genosida lambat. Hal ini termasuk juga penambahan pasukan militer dan polisi atas nama keamanan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Secara jujur, saya menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kompromi politik antara Papua dan Indonesia. Namun, otonomi khusus yang diberlakukan pada tahun 2001 telah gagal total. Otonomi khusus bukanlah solusi konflik, melainkan hanya bagian dari solusi pembangunan. Mengapa otonomi khusus diberlakukan dan didukung oleh Uni Eropa termasuk Inggris? Karena, masyarakat adat Papua secara bulat mendukung kemerdekaan politik mereka sesuai Deklarasi 1 Desember 1961. Kemerdekaan ini dianeksasi melalui konspirasi internasional dalam Perjanjian New York, 15 Agustus 1962 dan penentuan pendapat rakyat 1969 yang cacat. Dalam era otonomi khusus, pelanggaran HAM di Papua meningkat drastis, termasuk pembunuhan terhadap orang asing, aparat militer, polisi, dan warga sipil. Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Siapa yang menembak mati Thomas Graeme-Wall, warga Selandia Baru, di Kuala Kencana, 30 Maret 2020? Siapa yang menembak mati pilot Glenn Malcolm Choning, Selandia Baru, pada 5 Agustus 2024 di distrik Alama, Timika? Siapa yang membunuh Jenderal I Gusti Putu Dani Karya Nugraha pada 24 April 2021? Siapa yang membunuh Michelle Kurisidoga pada 29 April 2023? Selama belum ada investigasi independen dan kredibel oleh komunitas internasional, maka semua tuduhan negara dan aparat TNI Polri terhadap TPNPB tidak dapat dipercaya. Dalam kondisi tuduhan yang tidak jelas seperti ini, dibutuhkan pembuktian melalui penyelidikan netral. Selama belum ada tim investigasi independen, tuduhan dari kedua belah pihak tidak bisa diterima. Saat ini, masyarakat asli dari Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Maibrat masih hidup dalam pengungsian dan belum kembali ke tanah mereka. Saya mendukung dan merekomendasikan 4 akar konflik yang telah diteliti oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam buku Papua Roadmap, 2008, yaitu Sejarah dan Status Politik Integrasi Papua ke Indonesia. Kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat sejak 1961 yang belum diselesaikan. Diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri. Kegagalan pembangunan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut kami, otonomi khusus, pemberian dana, dan pemekaran provinsi bukan solusi konflik, tetapi kewajiban negara sebagaimana kepada provinsi lain di Indonesia. Namun, pemerintah dengan sengaja mengabaikan penyelesaian konflik Papua. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan akar konflik Papua, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral di tempat netral. Seperti yang dilakukan dalam dialog damai dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, 15 Agustus 2005. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan, mengapa Indonesia tidak mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB mengunjungi Papua Barat? Mengapa diplomat asing dan jurnalis tidak diberi akses ke Papua? Apa yang disembunyikan Indonesia di Papua Barat?
Apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat adat Papua? Saya menyerukan hal-hal berikut. Segera kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua Barat. Diplomat asing dan jurnalis diizinkan masuk ke Papua Barat. Dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Presiden sementara United Liberation Movement for West Papua, dimediasi pihak ketiga di tempat netral. Meninjau kembali, A of No Choice, 1969 yang cacat secara hukum dan moral. Komunitas internasional mengakui 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua, karena dihadiri perwakilan Inggris, Prancis, Australia, Belanda, dan Papua Nugini. Hentikan proyek strategis nasional Indonesia di Merauke, yang merampas tanah masyarakat adat dan menjerumuskan mereka ke kemiskinan ekstrim. Akhirnya, saya ingin mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat adat Papua pada tahun 1969 menolak integrasi dengan Indonesia. Mereka teguh berdiri dalam semangat kemerdekaan di tanah warisan mereka. Harapan 95% rakyat Papua akan kemerdekaan belum pernah padam selama lebih dari 5 dekade, sejak 1969 hingga hari ini. Terima kasih atas kebaikan dan perhatian Anda. Tuhan memberkati kita semua. Inggris, 24 Maret 2025. Pendeta Sokrates Sofian Yoman. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.